kali sampai gembel ya untuk cabenya, sampai menjadi bahan apa ya, petani-petani lain itu iri karena saking lebatnya cabai di lahan ini. Akan tetapi untuk di saat ini ya, bisa kita lihat ketika cuaca ekstrim hujan lebat hampir tiap hari, sekarang kondisinya seperti ini. Sudah banyak yang tumbang satu persatu ya, terkena layu, entah itu layu bakteri atau layu fusarium. Di sini banyak sekali karena saya belum menganalisa apakah ini layu bakteri atau fusarium. Dilihat secara visual, secara umum ini banyak sekali, sudah 50% terkena layu. Untuk di lokasi ini ya, ini dulunya sangat lebat sekali untuk cabenya, dan sekarang seperti ini. Ini tanaman cabai yang menggunakan kohe ayam. Yang kita tahu ya, kohe ayam itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan cabai, karena akan cepat sekali terserap oleh
sudah banyak yang mati, akan tetapi cabai yang sudah terpetik itu sudah banyak, karena ini sudah mencapai 1 ton cabai yang dipetik dari tanaman sekitar 1.400 sampai 1.500-an. Ini sudah mendapatkan tonase 1 ton dalam musim ini ya, sampai tanaman seperti ini. Sedangkan yang tidak menggunakan kohe yang di sana ini belum mencapai angka 800 kilo. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya, sangat jomplang sekali, karena jumlah tanaman yang tidak menggunakan kohe ini sekitar 1.800-an. Jadi dari segi jumlah tanaman sangat berbeda, namun untuk hasilnya banyak yang menggunakan kohe. Akan tetapi resikonya yaitu ketika hujan ekstrim, tanamannya langsung tumbang satu persatu. Oke ya, untuk di sini sampai di sini dulu untuk review tanaman cabai yang menggunakan kohe